Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, channel Horor Misteri akan melanjutkan kisah horor 3 tahun tinggal di rumah hantu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Lukman kembali sehabis mengantar Lala. Segera setelah dia memarkir motornya, Johan dan kedua temannya serta Anjas menyerbu ingin tahu. Lala ada ngomong sesuatu, Man? Serbu temannya. Iya, ujar Lukman setelah memarkir motornya dan berbalik menghadap teman-temannya. Waktu dia ke kamar mandi ada yang narik rambutnya, ujarnya lagi. Tuyul ya, yang narik rambutnya, kata salah satu temannya. Enggak, dia bilang itu bukan tuyul, katanya ikut kuntilanak, jawab Lukman. Wajahnya pucat, semua lelaki itu terdiam. Anjas kembali memandang rumah itu, dia tidak menduga bahwa makhluk lain itu tidak mengenal waktu untuk menampakkan dirinya. Dia hanya tahu bahwa makhluk seperti itu hanya muncul pada malam hari. Dia mendengar dua teman Lukman yang lain berbisik-bisik, sementara Lukman tanpa ragu beranjak hendak masuk ke rumah diikuti oleh Johan di belakangnya. Anjas yang memang tidak pernah berpikir untuk takut saat ini mengikuti Lukman. Justru dia semakin tertantang untuk melihat langsung sosok yang dia tahu menghuni rumah tua ini. Begitu dia masuk rumah, hawa panas yang khas kembali dia rasakan. Pantas saja, batinnya. Hawa panas rumah ini karena memang banyak yang menghuni, dan tidak hanya satu makhluk. Kamu mau pulang, Jo? Tanya Lukman pada Johan. Entar lagi, yang lain kayaknya mungkin mau pulang, jawabnya. Dia berjalan menuju halaman belakang sambil melihat-lihat. Kayaknya kalian perlu sering-sering ngaji di sini, kata Johan sehabis berkeliling ke bagian belakang rumah. Kalau bisa jangan main ke belakang deh, rumah si cewek di pura pojok itu, katanya lagi. Lagi-lagi tengkuk Anjas meremang. Si cewek, rumahnya di sana, tanya Lukman. Dijawab anggukan Johan. Dua temannya yang lain muncul di ruang tengah. Kami pamit aja kayaknya, Man, kata mereka. Oh, oke. Tugasnya besok aja ya dilanjutin di kampus, ujar Lukman sembari mengambil tas ransel dua temannya tersebut. Saya juga mau balik aja, kata Johan. Ketiganya beranjak meninggalkan Anjas di ruang tengah. Lukman keluar mengantarkan temannya, Anjas masih berdiri di sana di ruang tengah, memandangi ruangan antara kamar mandi dan dapur belakang. Jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 13.55. Dia teringat belum sholat zuhur dan tambah ragu menuju kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, dia membaca ayat kursi dalam hati. Setelah kejadian lalat tadi, rasanya kamar mandi itu menjadi lebih suram, gelap, dan menakutkan. Tapi keadaannya memaksa, Anjas harus memasuki ruangan kecil itu. Dan tanpa menutup pintu, dia mengambil gayung untuk berwudu. Ada yang bernapas di belakang tengkuknya. Allahu Akbar, batin Anjas. Bulu kuduk di lehernya meremang. Badannya rasanya membesar, tapi dia berusaha tenang. Bagaimanapun juga dia tidak mau dihantui rasa takut melulu dia rumah ini. Segera setelah dia berwudu, dia keluar dan meninggalkan apapun yang ada di dalam kamar mandi itu. Sore itu, setelah pulang kuliah, Anjas buru-buru kembali ke rumah. Tadi dia ditelepon ibunya, neneknya sakit. Dia berniat pulang ke Lombok Timur saja hari itu. Toh besok tidak ada jadwal kuliahnya. Pukul 17.25 dia pamit pada dua temannya yang lain dan segera pulang ke kampung halamannya. Keesokan paginya sepertinya dia tidak bisa pulang kembali karena neneknya sakit cukup parah sehingga tidak enak untuk meninggalkannya saat ini. SMS tiba-tiba masuk ke HP-nya, rupanya dari Fadri. Jas, ente balik kapan? Besok siang. Cepetan dah balik, Lukman bapaknya sakit, dia lagi di rumah sakit. Oke. Sialan, saya digangguin aja ini. Anjas tidak membalasnya. Dia sedikit kasihan pada Fadri, sendirian di rumah besar yang penuh isi seperti itu. Fadri sebenarnya bukan anak penakut, hampir sama seperti dia, tapi kalau diganggu terus-terusan, kadang-kadang menyebalkan juga. Dia tidak sabar ingin tahu gangguan macam apa yang dialami Fadri. Tiba-tiba Fadri menelpon. Jas, serius mau balik besok? Tanyanya. Iya nih, soalnya gak enak mau pamit sekarang. Nenek saya belum bangun nih, gak enak ninggalinnya, jawab Anjas. Oh gitu, oke dah. Saya ajakin Fatoni aja buat nginep, kata Fadri. Memang mereka gangguin lagi, tanya Anjas. Iya bro, barusan ini, sebelum SMS kamu, kaki saya ditarik pas tiduran. Kalau gangguannya masih kayak gitu sih, gak apa-apa, asal jangan. Tiba-tiba Fadri terdiam. Oke bro, ada yang terbalik deh malam. Bro, sahut Anjas, HP tiba-tiba dimatikan. Perasaannya tidak enak meninggalkan Fadri sendirian di rumah besar itu, mungkin sebuah kesalahan. Namun dia juga tidak mau meninggalkan keluarganya yang sedang sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Mataram besok harinya.
Dengan kondisi angin dan cuaca yang dingin, karena memang tempat Anjas terletak di kaki Gunung Rinjani, dia dengan mantap menuju Mataram dengan motor bebeknya. 1,5 jam kemudian, dia sudah masuk di halaman rumah tua itu. Tapi sepi dan tidak ada penampakan Fajri dan motornya. Sudah hampir maghrib dan jam menunjukkan 18.19. Begitu membuka pintu yang ternyata tidak terkunci, dia sama sekali tidak menemukan Fajri atau siapapun di dalam. "Kamu di mana? Saya ada di rumah nih." Anjas mengirim SMS kepada Fajri. Namun hampir 5 menit tidak dibalas juga. Akhirnya dia memutuskan untuk menelponnya. Nada dering HP Fajri terdengar. Samar-samar ada suara nada dering terdengar dari ruang tengah. Anjas menghampiri dan mendapati HP Fajri tergeletak di tengah ruang tengah. "Nah, ini HP-nya," batin Anjas. Dia berkeliling ke rumah itu dan tidak menemukan Fajri dimanapun. Hampir 15 menit dia menunggu sambil menyalakan semua lampu di rumah. Dan akhirnya mendengar Fajri masuk lewat pintu belakang. Saya bela-belain loh datang hari ini biar kamu ada temen," ujar Anjas. "Dari mana aja?" kata Anjas. Fajri hanya diam. Dia berlalu begitu saja melewati Anjas dan masuk ke rumahnya. Dan masuk ke kamarnya. Anjas hanya bengong melihat Fajri mengabaikannya. Dia hampir mau menyusul Fajri ke kamarnya di ruang depan. Dia mendengar ada seseorang yang membuka gerbang dan menderit. Anjas menitip sedikit dan terkejut. Fajri baru saja masuk ke halaman rumah. Anjas membeku. Dia mengintip kamar Fajri dan tidak ada siapapun di sana. Lalu Fajri yang mana yang dia lihat barusan? Padahal sangat jelas ternyata ada sosok Fajri yang barusan masuk dari pintu belakang. Akhirnya dia paham. Fajri yang dia kenal tidak pernah main-main ke halaman belakang rumah. "Saya harus pastikan motormu sudah di rumah, baru berani balik, kata Fajri. Pada Anjas yang baru saja masuk lewat pintu depan ruang tamu. Dia melongo melihat Anjas dengan wajah pucat, bolak-balik menatap Fajri yang asli di hadapannya. Dan seseorang yang tadi dia lihat di kamar tidur Fajri. "Wih Anjas, kamu kenapa?" ujarnya. Enggak kenapa-napa," jawab Anjas. Dia tidak mau Fajri memikirkan yang aneh-aneh. Dia melempar HP milik Fajri padanya. "Bilang apa tadi?" tanya Anjas. Fajri yang masih kurang yakin dengan jawaban Anjas tadi melongo masuk ke kamarnya. Mengecek apa ada sesuatu yang aneh. Dan setelah merasa aman berbalik menatap Anjas dan menjawab. "Saya kabur keluar tadi, ngerokok di luar," jawabnya. "Tadi pas nelfon kamu itu, dia muncul," ucapnya. "Dia? Siapa? Maksudnya yang mana?" tanya Anjas. "Cewek, serem." "Oh iya, ntar Fatoni mau datang main, mau nginep juga. Gak apa-apa kan?" lanjutnya. "Oh oke, gak apa-apa," kata Anjas. "Terus nampaknya gimana? Kamu lihat langsung?" lanjutnya. Wajah Fajri langsung pucat sambil menatap lorong kamar mandi. "Jangan dibahas sekarang deh, ntar aja pas lagi rame." "Oh gitu, Lukman belum pulang?" tanya Anjas. "Belum, bapaknya sakit jadi gak bisa pasti kapan pulang," jawab Fajri. Mereka mengobrol di ruang tengah. Berhubung TV belum ada, mereka memilih menyalakan radio lewat HP mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 20.45. Ketika pintu gerbang terdengar ada yang membuka. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu depan. Dan muncul Fatoni. "Assalamualaikum bro," sapanya sambil melepas tas punggungnya di lantai. Dan ikut duduk di samping Anjas. "Apa kabarmu Anjas?" ujarnya. Sebentar saja mereka bertiga hanyut dalam obrolan panjang. Sampai mereka tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 23.15. Fatoni memang asik diajak ngobrol. Banyak sekali cerita-cerita lucu yang dia ceritakan. Yang bikin ngakak sampai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba suara kaca pecah yang sangat mengejutkan. Membuat kaget mereka bertiga. Hening. Kemudian mereka saling tatap. "Coba deh Jas, maling mungkin," bisik Tony. Anjas beranjak ke ruang tamu dan kembali 5 menit kemudian. Dan mengatakan tidak ada yang aneh di ruang depan. Mereka kembali duduk dan melanjutkan obrolan. Namun dengan suara yang agak pelan kali ini, mereka sepakat bahwa mungkin suara terbahak-bahak mereka sedikit berlebihan. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45, namun mata ketiga lelaki itu sama sekali tidak menunjukkan rasa kantuk. Masih dengan cerita lucu yang menemani malam itu, Anjas dan Fatoni membakar rokok masing-masing ditemani kacang rebus dan extra jos dingin yang dibeli Fajri di warung depan. Fajri yang tidak tahan minum banyak segera berlalu kamar mandi. Sementara yang dua lainnya melanjutkan candaan. Tiba-tiba suara kedebuk dari kamar mandi disusul Fajri yang berlari kembali ke ruang tengah.
"Kamu kenapa, Ri?" tata Fatoni. "Gak ada," kepleset jawab Fajri yang diwala tatap curiga oleh Anjas. "Giliran," kata Fatoni yang sudah berdiri hendak kamar mandi sebelum ditahan oleh Fajri yang berkata, "Baca doa dulu bro sebelum masuk," katanya. Fatoni yang belum betul-betul paham hanya ngoyor masuk kamar mandi. Anjas menunggu Fajri duduk dan hendak bertanya pada Fajri apa gerangan yang barusan dia lihat di kamar mandi. Namun Fajri masih terlalu sibuk memperhatikan kamar mandi seakan menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja, baru sekitar 5 menit Tony di kamar mandi, tiba-tiba pintu dibuka dengan sangat keras sampai hampir lepas dari tempatnya. Dan Tony tiba-tiba keluar dengan wajah putih pucat. Jam saat itu menunjukkan pukul 00.15. Mereka bertiga duduk membentuk lingkaran kecil. Tidak lain tidak bukan sedang membicarakan yang baru saja terjadi. "Apa yang Anda lihat, Ton?" desakan Jas. Dia yang paling bersemangat mengumpulkan informasi tentang penghuni rumah tua ini. "Ada yang jongkok di atas tempat air," ujarnya masih pucat namun sudah terlihat tenang. "Panjang rambutnya kan? Sampai ke bawah rambutnya," tambah Fajri yang dibenarkan oleh Tony. Mereka bertiga menatap lorong antara kamar Anjas dan kamar mandi. Seakan mereka dapat melihat wanita itu di sana. Akhirnya tanpa menunggu lama mereka memutuskan untuk tidur saja. Kali ini mereka sepakat untuk tidur bertiga di kamar Lukman dan syukurnya tidak diganggu oleh pasukan kaki kecil. Saat itu bulan April dan sedang musim hujan. Saat itu yang ada di rumah hanya Anjas sendiri. Lukman masih di kampus sedangkan Fajri pamit kampungnya. Dengan alasan membantu administrasi adiknya yang baru mau masuk SMP. Anjas sedang asik mendengarkan radio di HP saat ada yang mengusik matanya. Dia melihat di sudut langit-langit kamarnya ada menjuntai rambut. Awalnya hanya sedikit, kemudian lama-lama dia menyadari bahwa rambut itu seperti tumbuh dan memanjang. Saat itu juga dia terpaku antara penasaran dan ada rasa sedikit takut dalam dirinya. Dia bangun dari tidurnya dengan posisi masih duduk di atas kasurnya. Dia menatap rambut itu di sudut langit-langit kamarnya. Rambut itu lama-lama menggumpal, membentuk seperti kepala tapi menghadap tembok. Dan kepala itu memutar dan menunduk menghadap Anjas. Dengan kemampuan luar biasa, Anjas melompat langsung lari dari kasurnya dan keluar kamar berlari ke teras kamarnya.